Ada-ada aja maling di kawasan Padang Utara, Kota Padang ini. Wow! Lihat aja Cekiders, ngapain juga dia ngumpet di bawah tempat tidur? Oh no! Sepertinya pelaku mencoba menghindari polisi yang datang untuk menangkapnya. Oh no! Jadi bikin sedih penghuni rumah kan? Oh no! Maling motor bernama Diman ini sudah 1 bulan diuber polisi karena terlibat kasus pencurian kabel tower. Oh no! Nggak tanggung-tanggung, pelaku sudah beraksi di belasan tempat di Kota Padang. Wow! Ini lagi maling, udah tahu lagi diuber polisi, malah asik-asikan ngorok. Wow! Ya ditangkap lah. Maling bernama Kekes ini sebelumnya terlibat pencurian 4 buah cincin emas berlapis batu berlian milik seorang yang baru dikenalinya. Wow! Dari tangan pelaku, polisi hanya bisa mengamankan 1 buah cincin. Oh no! Sementara 3 cincin lainnya dibawa rekan pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Oh no! Oh iya Cekiders, modus pelaku mencari kelengahan korban hingga dia bisa leluasa beraksi. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang mama pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah toko butik pakaian di Jalan Andi Petarani, Turi Kale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli dan kemudian melihat-lihat sejumlah pakaian yang terpajang. Bahkan pelaku juga sempat menyadari dirinya terekam CCTV, kemudian menghindari dan menjauh ke area yang tak terjangkau kamera pengawas. Pelaku memilih pakaian yang hendak dicuri sambil memantau karyawan toko yang tengah melayani pembeli lainnya. Setelah merasa aman, pelaku mengambil 2 pakaian gamis senilai 2 juta rupiah yang disembunyikan di dalam pakaian pelaku, lalu kabur usai membayar pakaian yang dibelinya dengan harga ratusan ribu rupiah. Harganya yang satunya 2,1, yang satunya 285. Itu Modusnya seolah-olah dia mau belanja. terus Terus dipilih-pilih nih yang mahal-mahal kayaknya. Dato dia tahu itu yang mahal kah atau tidak, terus diambil nih yang dia sembunyikan di mana, Bu? di dalam bajunya. Oh, dia modusnya itu berbelanja juga atau Iya, bagaimana? berbelanja. Korban telah menyebarkan video rekaman CCTV itu ke media sosial dengan harapan agar warga sekitar lebih waspada dengan modus serupa dan berharap pelaku mau mengembalikan barang curian tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 5 bangunan warga di Jalan Puskesmas Cengkareng Timur, Jakarta Barat ludes terbakar api pada Sabtu sore. Dalam kejadian tersebut, salah seorang pemilik rumah mengalami luka bakar. Dilaporkan terjadi kebakaran. Kobaran api membakar habis 5 bangunan yang terdiri dari rumah kontrakan, bengkel, dan warung sembako di Jalan Puskesmas Cengkareng Timur. Kebakaran yang terjadi pada sore hari jelang waktu berbuka puasa membuat warga panik dan berhamburan berupaya memadamkan api. Asal api diketahui dari lantai 2 warung sembako. Api dengan cepat merambat lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Dalam kejadian ini, pemilik warung sembako mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangan. Sekitar 5 rumah yang terbakar. Ya, jadi ada 5 kakak, sekitar 20 jiwa yang kena dampak. Penyebabnya dari mana, Bu? Tadi diperkirakan dari ini nih, di warung ini nih, jadi di lantai 2. Kemungkinan konsleting listrik atau bagaimana nanti tinggal kita tunggu penyelidikan dari pihak berwajib. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan petugas diterjunkan ke lokasi.
Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus DBD semakin meluas hingga wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hampir seluruh ruangan rumah sakit yang ada di wilayah Bandung Barat penuh oleh pasien DBD, baik dewasa maupun anak-anak. Kasus demam berdarah dengue DBD kini semakin mengganas hingga meluas ke wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta pun kini sudah penuh merawat ratusan pasien DBD dalam 3 bulan terakhir. Seperti di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini. Para pasien DBD yang dirawat silih berganti, tak hanya dewasa tapi juga anak-anak. Pihak rumah sakit menyatakan ada lonjakan pasien DBD terutama periode Januari hingga Maret 2024, yaitu sekitar 200 pasien. Jumlahnya meningkat 2 kali lipat bila dibanding tahun lalu. Dari penyebarannya dari bulan Januari sampai bulan Maret ini, angka kasusnya itu lebih dari 200 untuk pasien yang anak dan dewasa, dan beragam dari kasus yang ringan sampai yang berat. Jadi tidak semua kasus berat ya, 500 itu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, saat ini wabah DBD pada 2024 sudah menyentuh angka 1.040 kasus. Selain Padalarang, 3 wilayah penyumbang tertinggi di Bandung Barat yakni Cililin, Cipongkor, dan Lembang. Faktor cuaca saat masa transisi ke mudik hujan menjadi penyebab perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti sehingga kasus DBD meningkat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang telah menerjang beberapa wilayah di Demak dan Pati, Jawa Tengah sudah mulai surut. Meski ada sebagian wilayah masih tergenang banjir. Akibatnya sebagian ruas jalan Pantura rusak dan sebagian warga memberikan bantuan berupa makanan untuk berbuka puasa. Inilah kondisi jalur Pantura di kawasan Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sebagian ruas jalan rusak terkelupas akibat diterjang banjir. Lempengan jalan aspal yang tebal terlihat berserakan di sebagian ruas jalan Pantura. Meski banjir Karanganyar berangsur surut, namun jalan Pantura belum dapat digunakan secara maksimal. Banjir yang menerjang kawasan Kecamatan Karanganyar menyebabkan kerugian material hingga miliaran rupiah. Di Pati, Jawa Tengah, banjir yang masih mengenangi beberapa titik membangkitkan kepedulian komunitas pemandu lagu yang tergabung dalam 7 Up Pati menunjukkan sikap kepeduliannya kepada korban banjir. Mereka menyalurkan langsung bantuan berupa nasi kotak, mie instan, dan air mineral untuk warga Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus yang terisolir. Sedikitnya 200 rumah warga diterjang banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Bahkan di area persawahan ketinggian air mencapai 3 meter, hal tersebut membuat aktivitas warga lumpuh total. Para pemandu lagu berharap pemerintah dapat segera langsung turun tangan, melihat dan mendatangi warga yang terisolir, serta memberikan bantuan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK pada Sabtu sore. Turut hadir Ketua TPN Arsyad Rashid serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilpres dalam pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran berkas permohonan disampaikan tim hukum TPN. Di antaranya Tampak Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat. Dalam gugatannya, TPN Ganjar Mahfud memohon kepada MK agar membatalkan keputusan KPU hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan calon Prabowo Gibran. TPN juga menuntut digelar pemungutan suara ulang tanpa pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ya, nah kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Todung Mulya Lubis menambahkan bahwa gugatan ke MK sebagai upaya meluruskan demokrasi agar kembali ke aturan yang berlaku.
MK diharapkan dapat membuktikan diri sebagai lembaga yang independen dan tidak terintervensi oleh pihak manapun. Sebelumnya, Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dahulu mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu Pilpres. Semua laporan gugatan terkait Pilpres akan dibawa dalam persidangan MK pada tanggal 27 Maret dan diputuskan pada 22 April 2024. Dari Jakarta, Disti Aripa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Timnas sepak bola bertolak ke Hanoi, Vietnam dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tampak dua pemain naturalisasi yaitu Tom Hei dan Ragnar Oratmangun ikut dalam rombongan skuad Timnas dan akan melakukan debutnya melawan Vietnam. Skuad asuhan Sintayong bertolak menuju Hanoi, Vietnam menggunakan maskapai Garuda GIA 8460 dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu siang. Dari 21 pemain timnas dan ofisial, diantaranya tampak dua pemain naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Oratmangun ikut terbang ke Vietnam. Sejumlah pemain terlihat menggunakan masker setelah sebelumnya dikabarkan 5 pemain terserang sakit demam. Sementara penjaga gawang Nadeo tidak terlihat dan posisinya digantikan Hernando Eri. Meski demikian, para pemain percaya diri dan optimis mampu kembali mencuri 3 poin pada laga tandang di Vietnam. Mas Witan menatap pertandingan kedua Mas Witan sedikit Mas. Ya, semoga kita bisa meraih hasil positif. Oke, sukses. Ya, Mas Egi menatap kualifikasi kedua nanti besok. Doain semoga 3 poin. Bismillah, semangat Indonesia. Dalam penyisihan Piala Dunia, Timnas bergabung di grup F bersama dengan Filipina, Vietnam, dan Irak. Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan poin 4 dari hasil 1 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Laga Timnas Garuda melawan tuan rumah Vietnam akan digelar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Bandung memadati Festival Takjil di kawasan Ciwok, Kota Bandung. Puluhan tenan kuliner legendaris dan kekinian sukses memanjakan para pecinta kuliner. Indomilk menggelar Festival Takjil pada 23 hingga 24 Maret di Ciamplas Walk, Bandung, Jawa Barat. Dalam acara ini, masyarakat cukup membayar Rp50.000 untuk bisa makan takjil sepuasnya dengan mengusung konsep All You Can Eat Takjil. Beragam makanan dihadirkan seperti sate jando, sate marangi, martabak, kue balok, puding, dan berbagai minuman untuk berbuka puasa. Selain All You Can Eat, juga dihadirkan beragam makanan dan minuman lainnya, mulai dari harga Rp10.000. Festival Takjil ini juga menghadirkan masak bersama Chef Devina dengan bahan-bahan menggunakan susu Indomilk dan kegiatan lainnya. Berbuka dengan makanan, menikmati hidangan-hidangan yang sudah tersedia dari berbagai tenan yang ada di sini. Ada lebih dari 20 tenan di sini. Kelihatannya semuanya enak-enak ya, saya juga dari tadi udah ngiler. Jadi semoga mendapatkan pengalaman berbuka yang menyenangkan dan juga berkesan ya. Sebagai brand terpercaya pilihan keluarga, Indomilk kental manis akan selalu memberikan pengalaman spesial kepada masyarakat dengan rasa nikmat dan creamy yang membuat momen berbuka menjadi berkesan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Asila pamit undur diri, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.